Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kenalkan, nama saya Cynthia Putri Septiana Rifai dengan nomor stambuk 220300064 M1M20. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu konsep etika praktik perpajakan atau cara penghindaran pajak. A. Cara penghindaran pajak bagi usaha bisnis CV. Pajak merupakan pendapatan negara yang nilainya sangat besar untuk dipakai demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, negara membuat undang-undang perpajakan seperti Undang-Undang KUP, PPH, PPN, dan PPNBM, PBB, penagih pajak, pengampunan pajak, dan peraturan lain yang mengatur hal dalam perpajakan lainnya. Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak kewarganegaranya adalah untuk mendapatkan penghasilan negara dari pajak sebesar-besarnya. Cara penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak dilakukan dalam suatu perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, substantive tax planning yang terdiri dari 1. Memindahkan subjek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberi perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan. 2. Memindahkan objek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atas suatu jenis penghasilan. Yang ketiga, memindahkan subjek pajak dan objek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan. 2. Pada dasarnya, tax avoidance ini bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun praktik ini dapat berdampak pada penerima pajak negara. Karena itu, tax avoidance berada di kawasan gray area atau tax compliance dan tax evasion. Menurut ahli lainnya, James Kessler, tax avoidance dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, penghindaran pajak yang diperbolehkan atau acceptable tax avoidance dengan karakteristik memiliki tujuan yang baik, bukan untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi palsu. Yang kedua, dasar perpajakan CV lebih sederhana dibandingkan PT, karena CV merupakan pengembangan usaha, kemitraan atau perseorangan. Laba atas CV yang diterima saat akhir tahun hanya dikenai pajak 1 kali saja dalam PPH pasal 25 ayat 20 pasal 25 sampai 29, dan atas laba yang diterima oleh pemilik CV tidak dikenai pajak dan termasuk dalam non-objek PPH sebagaimana telah ditetapkan di pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan yang diterima oleh manajemen sebuah CV tidak dianggap sebagai cara yang dilakukan wajib pajak dalam menghindari pajak. Cara yang dilakukan antara lain ada hibah. Di sini sudah kita lihat bahwa di sini sudah ada penjelasan tentang hibah. Terus yang kedua, pemanfaatan PP nomor 23 tahun 2018. Setelah kalian baca sendiri ya. Kalian simak baik-baik. B. Tax avoidance bagi PT. Chandra 2016 menjelaskan jika terdapat keinginan dari wajib pajak untuk tidak mematuhi secara penuh perubahan pajak menjadi terlalu. Tax avoidance merupakan suatu cara finansial yang mengurangkan beban pajak dan lain-lain. Dan sini juga ada penjelasan lainnya. Saya bacakan sedikit. Walaupun menggunakan cara penghindaran pajak itu tidak menyalahi aturan, perpajakan tersebut tetaplah merupakan suatu cara untuk merugikan negara. Ya. Pengaruh tax avoidance ini adalah contoh kasus tax avoidance terhadap PT Garuda Indonesia Airlines. Jika sesuai dengan sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan jika tax avoidance digunakan sebagai cara untuk mengurangi beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan menekan biaya beban hutang yang dapat menghindarkan perusahaan dari adanya financial slap dan juga kebangkrutan.
Pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia menjelaskan jika tax avoidance ini adalah pendengaran penting juga dalam penelitiannya. Di sini juga ada penjelasan di mana dengan menggunakan data yang diperoleh dari laporan tahunan PT Garuda Indonesia menggunakan data pajak penghasilan badan dan laba sebelum pajak diperoleh hasil jika tidak terkaitan antara dua variabel tersebut. Hasil dari penelitian yang menentukan jika tidak ada hubungan secara signifikan antara tax avoidance dan utang memiliki ini. Sekian video dari saya untuk penjelasan tax avoidance ini, kiranya dapat memberikan kalian informasi yang baru untuk kalian pelajari. Oke, sekian video saya kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.